Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, udah kangen dengan program Kabar Petang? Hari ini kita berjumpa dengan tema-tema terkini, tentu saja dengan narasumber yang kredibel. Tentu saja kita akan membahasnya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, pendeta Katolik Kristen Timur yang terkenal namanya Pastor Hilarion Hegyi yang lahir dan besar di California membuat geger seluruh negeri karena keputusannya masuk Islam. Bagi para pengikutnya, Pastor Hilarion Hegyi dikenal sebagai seorang pendeta Amerika yang dulunya seorang biarawan Ortodoks Rusia. Sosoknya dikenal sangat menghargai kebaikan dan kesucian. Setelah masuk Islam, nama baru Hilarion Hegyi adalah Said Abdul Latif. Bagaimana kondisi Muslim di Amerika? Bagaimana kebijakan politik rezim Amerika terhadap kaum Muslim? Apakah kabar pendeta Hilarion Hegyi menjadi mu'alaf membuat percepatan pertumbuhan Muslim di Amerika? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Bung Farid Wajidi, Direktur Forum on Islamic World Studies. Assalamualaikum Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bung ya. Alhamdulillah khair. Nah, Bung, seorang pendeta Katolik ternama yang tadi udah kita bahas yaitu Hilarion Hegyi memutuskan memeluk agama Islam menjadi mu'alaf. Hal ini membuat heboh sejumlah pemberitaan dunia. Kenapa sih media global heboh dalam menyoroti hal ini? Bukankah banyak pendeta-pendeta lain yang masuk Islam? Silakan, Bu. Ya, saya kira ini mengulangi kehebohan-kehebohan yang lain juga gitu ya. Uh, karena bagaimana jika seorang pendeta itu memeluk agama Islam, ini tentu berbeda ya dengan orang-orang biasa yang memeluk agama Islam ya. Uh, Apalagi ya apa namanya orang-orang yang disebut pendeta itu tentu mereka benar-benar ya memahami ya ajaran awal-awal ajaran agamanya sebelumnya ya. Di samping itu biasanya di di sekolah-sekolah gereja itu juga untuk pendeta itu dipelajari juga ajaran-ajaran agama-agama yang lain ya termasuk Islam ya. Tentu dalam perspektif berdasarkan kepentingan gereja begitu ya. Jadi saya kira ini menjadi menarik karena atau menjadi heboh karena yang masuk Islam ya seorang pendeta ya yang tentu sangat paham tentang ajaran agama Nasrani ya. Maka kalau kita lihat ya banyak pertanyaan ya kepada kepada beliau terkait dengan ajaran kenapa dia memeluk agama Islam ya. Yang menarik kalau kita lihat dia menyebut ya bahwa masuknya Islam kepada baginya ya seorang mu'alaf memeluk Islam itu bukanlah sebuah konversi ya, tapi lebih dari lebih kepada yang di primo ya. Dia menyebut ini sebagai proses panjang untuk dia mengutip ayat Quran ya surat Al-A'raf ayat 172 di mana ayat ini mengingatkan ya kepada manusia tentang fitrahnya ya bahwa fitrahnya itu sesungguhnya adalah menyembah hanya kepada Allah semata-mata ya. Surah Al-A'raf ayat 102 yang dikutip olehnya menunjukkan bahwa manusia itu sesungguhnya diciptakan di atas fitrah tauhid ya, mengesahkan Allah. Namun kemudian fitrah ini
dirubah oleh akidah-akidah rusak ya yang berikutnya. Saya kira itu. Masya Allah, bukan konversi tapi back to nature, kembali ke fitrah. Masya Allah, Iya, back to back to fitrah. fitrah ya, kembali kepada fitrah. Ya, bahkan ada yang menyebutkan ya sebenarnya kami ini kembali ke Islam, begitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Luar biasa sekali. Bung Farid, bisakah Bung Farid jelaskan bagaimana kondisi Muslim di Amerika saat ini dan bagaimana pengaruh Islamofobia terhadap kebijakan dalam negeri Amerika Serikat, Bung? Ya, Islam itu di Barat sekarang sebagai sesuatu yang sangat sangat menarik ya. Di itu Islam itu eh, oleh beberapa pihak ya dimunculkan sebagai agama yang layak dibenci ya, tapi sisi lain banyak pula yang Islam ya, karena Islam di Barat ini sekarang ini menjadi suatu hal yang menarik gitu. Eh, Bahkan sebenarnya munculnya Islamofobia, munculnya upaya stigmatisasi terhadap ajaran Islam ini tidak bisa dilepaskan dari semakin banyaknya ya orang-orang Barat yang tertarik kepada Islam. Ya, saya pernah ngobrol dengan seorang aktivis Islam Eropa ya, yang dia menceritakan kenapa Islamofobia itu semakin digencarkan di Barat ya, dan kebijakan yang syarat dengan Islam fobia, kebijakan radikalisme itu semakin menguat di Barat. Itu sebenarnya tidak bisa lepas dari kebijakan politik ya dari rezim Barat ya. Ketika mereka melihat Islam sekarang menjadi satu alternatif ya bagi masyarakat Barat saat kapitalisme sedang mengalami goncangan yang dahsyat saat sekarang ini. Jadi kapitalisme itu telah gagal ya baik secara spiritual maupun secara sistem ya. Secara spiritual kapitalisme gagal membawa ketentraman banyak orang ya, muncul kegelisahan, tidak sedikit orang yang stres, mabuk dan sebagainya. Dan secara sistem juga ya kapitalisme gagal menyelesaikan persoalan-persoalan manusia seperti kemiskinan, peperangan dan sebagainya. Ini yang kemudian membuat kepercayaan kepada kapitalisme itu pada titik nadir ya. Dalam kondisi seperti itu, Islam itu kemudian menjadi hal yang menarik gitu ya. Maka tidak heran di Belanda itu ada seorang yang awalnya itu sangat alam gitu ya. Bahkan dia masuk dalam kubu kelompok anti-Islam, pelajari Islam semakin tertarik ya. Apalagi semakin terkuak ya bahwa propaganda-propaganda media, propaganda-propaganda rezim yang berkuasa yang menyudutkan Islam itu setelah mereka mempelajari Islam pada sumber-sumber aslinya itu menjadi suatu hal yang menunjukkan kebohongan rezim yang berkuasa sekarang di Barat ya. Ini satu hal ya. Kenapa kemudian Islam itu menjadi magnet ya. Ditambah lagi kalau kita lihat menarik apa yang disampaikan oleh Claire Forrester ya, reporter BBC dalam kanalnya There is no class ya. Dia mengatakan ada 5 alasan ya kenapa banyak masyarakat Eropa dan Amerika itu memilih menjadi mu'alaf ya. Pertama, pencarian makna ya. Jadi pengalaman para mu'alaf ya terkait dengan aspek budaya Islam, arsitektur, seni, kaligrafi hingga sholat itu kemudian membuat mereka ingin mencari tahu Islam. Misalkan ada yang kemudian belajar tentang Islam setelah mereka mengalami perasaan yang khusyuk, yang tenang luar biasa saat mereka mendengar azan gitu ya. Majalah Ekonomis pada tahun 2018 itu pernah menceritakan bagaimana seorang pria Skotlandia saat dia berlibur di Turki kebetulan dia mendengar suara azan ya. Jadi suara azan itu kemudian membangunkan sesuatu yang ada dalam dirinya ya. Di situ dia mulai mencari ada apa ini? Kenapa azan itu suatu hal yang menggugah hatinya ya. Kita mungkin pernah sering lihat ya di YouTube ketika didengarkan ayat-ayat Al-Quran pada orang yang sebelumnya belum pernah mendengar ayat Quran, tapi hatinya itu tersentuh ya sampai meneteskan air mata ya. Ya ini merupakan fitrah ya, karena Islam itu sesungguhnya ajaran fitrah ya. Jadi ketika siapapun yang menggunakan fitrahnya sebagai manusia, dia kemudian menghilangkan egonya, dia menghilangkan
kemarahannya, kebenciannya, dia pasti kemudian tertarik pada Islam ya. Karena sesungguhnya Islam ini adalah ajaran fitrah ya. Jadi kalau kita lihat kan Islam ini akidah yang dibangun sesuai dengan fitrah manusia dan memuaskan akal manusia kan. Karena itu siapapun yang kemudian mempelajari Islam ya, dia akan kemudian mendapatkan ketenangan. Bahkan tidak sedikit itu yang sebelum dia masuk Islam, dia melakukan praktek-praktek yang mereka sebut sebagai praktek spiritual ya. Ada yang saum gitu ya di bulan Ramadan walaupun dia belum masuk Islam, itu pun sudah menggugah hatinya gitu ya. Ada yang pakai kerudung ya, walaupun dia belum masuk Islam, itu pun sudah apa namanya membuat dia tertarik kepada Islam ya. Di samping itu kan Islam ini memang ajaran wahyu ya. Ajaran wahyu itu kan pasti baik untuk manusia. Lihatlah misalkan di saat orang-orang Barat itu mabuk-mabukan dan semua orang juga tahu mabuk itu tidak baik gitu kan. Maka ada aturan kan dalam kadar alkohol sekian, tidak boleh mengendarai ya. Dan sementara Islam itu sudah sejak awal melarang orang untuk minum-minum khamr ya. Demikian juga bagaimana perilaku terhadap orang tua ya. Di saat di Barat itu orang-orang di luar Islam itu berlomba-lomba memasukkan orang tuanya ke pantai-pantai, panti-panti jompo ya, tempat orang-orang tua. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana keluarga Muslim itu berlomba-lomba gitu untuk mengasuh orang tuanya yang sudah renta untuk mendapatkan pahala gitu ya. Keluarga yang penuh dengan kasih sayang ya. Ini yang mereka saksikan di depan mata mereka sendiri ya. Jadi praktek-praktek Islam walaupun itu parsial ya, itu pun sudah menggugah mereka. Jadi kita bayangkan ya, kalau ajaran Islam itu diterapkan secara menyeluruh ya dalam seluruh aspek kehidupan, maka itulah sesungguhnya dakwah yang paling luar biasa ya, yang kemudian akan menjadi magnet. Intinya kita ingin mengatakan kenapa Islam itu menjadi hal yang menarik, karena Islam ini dibangun atas dasar akal manusia yang logis dan sesuai dengan fitrah. Yang kedua, Islam ini merupakan suatu sistem ya, sistem yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan manusia. Kemiskinan, Islam bukan hanya mengatakan bahwa bersabarlah dalam kemiskinan ya, tapi Islam memberikan langkah-langkah berdasarkan syariat untuk kemudian menyelesaikan persoalan kemiskinan itu ya. Misalkan ada yang disebut dengan zakat gitu kan, bagi orang yang fakir miskin dia mendapat zakat ya. Kemudian ada yang disebut dengan kepemilikan umum yang itu digunakan untuk kepentingan rakyat ya. Jadi bukan hanya mengajak untuk bersabar gitu ya, tapi juga menyelesaikan persoalan itu ya. Jadi Islam ini sebagai sebuah sistem, sebagai sebuah dalam bahasa ulama itu sebagai sebuah mabda ya. Ini suatu hal yang menarik. Sebagai contoh misalkan Islam bukan hanya bicara perdamaian gitu. Sementara agama-agama lain kan mengklaim perdamaian tapi membiarkan ya kekuatan-kekuatan negara-negara imperialis melakukan pembantaian dan pembunuhan kan gitu untuk kepentingan pemilik modal. Bahkan bisa disebut agama-agama yang ada selain Islam itu mendapatkan bantuan yang besar dari negara-negara kapitalis itu, walaupun mereka menyerukan perdamaian misalkan. Tapi Islam tidak begitu. Islam adalah agama perdamaian, menyerukan perdamaian, namun memberikan langkah-langkah bagaimana seharusnya perdamaian itu bisa terwujud, antara lain tegaknya hukum ya, tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin, tidak ada eksploitasi terhadap kekayaan alam untuk kepentingan para pemilik modal, kemudian orang-orang yang zolim itu sampai titik-titik tertentu berdasarkan syariat Islam itu harus diperangi kan, penguasa-penguasa yang menghalangi ajaran Islam dalam futuhat itu harus kemudian ditundukkan. Jadi Islam itu adalah ajaran yang sangat logis karena dia merupakan sebuah sistem yang bisa menyelesaikan persoalan umat manusia. Ini yang membuat saya kira Islam itu menjadi suatu hal yang menarik di masyarakat Barat gitu. Iya, jadi kan kita sekarang lagi heboh fikih PBB gitu. Iya. Ya, ya. Apakah dengan apa namanya masuknya atau mualafnya pendeta Hilarion Hegyi ini akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan Muslim di Amerika sehingga mereka menuntut penerapan Islam secara kafah dan meninggalkan fikih PBB saat? Saya kira tidak sesederhana itu ya. Memang
ada yang masuk Islam, tapi jumlahnya dibanding dengan masyarakat Amerika secara keseluruhan ya jelas masih kecil ya. Saya kira tidak lebih dari 20% lah gitu. Itu jumlah yang masih sangat sedikit ya. Dan kalau kita bicara tentang bagaimana merubah sebuah sistem atau merubah suatu peradaban itu tidak bisa bersandarkan kepada personal ya, orang per orang begitu. Eh, Apalagi kemudian sistem yang ada itu tidak akan membiarkan orang per orang ini sebaik apapun orang itu akan mengancam itu ya. Maka disitulah muncul isu radikalisme kan, dia bagaimana keislaman seseorang yang secara individu itu pun dianggap mengancam dan tidak akan dibiarkan pada sampai level tertentu itu mengancam sistem yang ada ya. Jadi meskipun di Amerika misalkan mulai saat sekarang ini walaupun jumlahnya itu sangat sedikit ada orang-orang kulit orang Muslim yang bisa berpolitik di parlemen ya, tapi tetap dibatasi ya. Jadi kalau saya lihat masyarakat Amerika, masyarakat Barat itu secara umum tetap adalah masyarakat kapitalisme liberal ya, dan itu tidak bisa melakukan perubahan itu ya mensandarkan pada orang per orang yang masuk Islam ya. Karena itu perubahan itu ya menurut saya mau tidak mau membutuhkan satu kekuatan yang seimbang juga dengan kekuatan kapitalisme global itu ya. Karena kekuatan kapitalisme global itu kan kokoh karena mereka itu adalah sebuah negara ya, negara yang kemudian membangun tatanan global dunia berdasarkan perspektif ideologi mereka. Maka mereka sebenarnya membangun kapitalisme kan gitu. Ada PBB di bidang politik, ada IMF dan World Bank di bidang ekonomi. Ya itu sebenarnya bagian dari rancangan bagaimana peradaban dunia ini mereka tundukkan ya. Dan untuk menghadapi itu tidak bisa dengan masuk Islamnya orang per orang ya, tapi itu juga dengan kekuatan yang seimbang. Peradaban harus dilawan dengan peradaban. Negara global itu harus dilawan dengan negara global. Jadi menarik kemarin itu ya, ketika diakui bahwa khilafah itu sebagai bagian dari fikih ya, walaupun disebut fikih klasik ya, tapi itu kan tetap fikih gitu ya. Artinya kalau menyebut fikih berarti basisnya syariat Islam. Kenapa PBB yang dimunculkan sebagai pilihan lain terhadap khilafah gitu ya? Ini karena khilafah itu berarti tersirat di sana. Ini sesuatu yang bisa mempersatukan umat manusia, mempersatukan umat Islam. Maka pilihan yang kemudian disandingkan atau dihadap-hadapkan dengan khilafah itu adalah PBB ya. Hal yang menarik ya. Jadi selalu agama Islam di Barat ya, tapi itu tidak sesederhana itu ya. Kemudian masyarakat Barat, apalagi negara Barat itu berubah ya. Ukurannya sederhana. Selama kapitalisme masih tegak di Barat, selama pemilu masih berjalan di Barat, siapapun pemenangnya ya, selama kebijakan Barat itu masih kapitalisme ya, bertahan atas nama kapitalisme, menyebarkan ideologinya, maka sesungguhnya masyarakat Barat itu adalah masyarakat kapitalisme secara keseluruhan, tidak bisa dihitung dari orang per orang gitu ya. Terakhir, Demikian. Bung, bagaimana prediksi Bung Farid tentang masa depan Muslim di Amerika dan bagaimana agar kaum Muslim mampu terintegrasi melawan sistem dan nilai-nilai Barat, Bung? Saya yakin ke depan tuh akan semakin banyak ya orang yang kemudian memeluk agama Islam ya. Karena Islam itu memang agama fitrah, di mana kekuatannya itu adalah akal manusia sesuai dengan naluri manusia dan dia sebuah sistem ya. Ini yang menarik. Dia bukan agama yang mengawang-awang, tapi dia sebagai sebuah sistem. Dia punya cara-cara yang praktis ya untuk menyelesaikan kemiskinan. Dia bukan hanya menyerukan orang kaya untuk kemudian membantu orang miskin, mengeluarkan sumbangannya, tapi dia menghentikan ya eksploitasi yang dilakukan oleh orang-orang kaya yang meminggirkan orang-orang miskin gitu ya. Dia bukan hanya bicara perdamaian sementara membiarkan kekuatan negara-negara kapitalisme untuk membunuh manusia, menciptakan perang di mana-mana. Tapi Islam hadir untuk menghentikan kejahatan negara-negara zolim itu dengan kekuatan perang
juga gitu ya. Ini yang membuat Islam itu akan semakin menarik di Barat. Seiring dengan semakin menguatnya juga isu-isu Islamophobia, itu juga nanti akan semakin apa meningkat ya. Tapi kan ketahuan kebohongan itu kan yang busuk daging busuk mau dikemas-mas sebaik apapun, orang sudah melihat di depan mata ya kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh PBB ya, yang menjadi apa namanya alat politik Amerika di dunia ini ya. Orang sudah melihat bagaimana kegagalan kapitalisme ya. Jadi kepercayaan kepada ideologi kapitalisme sekarang ini menurut saya itu sampai pada titik nadir ya. Ini tentu berbeda ketika khilafah Islam pada waktu sedang mundur ya. Pada waktu itu Barat sedang mengalami renaissance ya, kebangkitan. Mereka melihat wah ini Barat ini uh, maju sains dan teknologi, maka wajar waktu itu kemudian tidak sedikit yang percaya kepada nilai-nilai Barat kan gitu. Karena di depan mata mereka khilafah sedang mundur, sementara Barat sedang bersinar begitu ya. Ada revolusi sosial, revolusi industri, ada kebangkitan sains dan teknologi. Kalau sekarang ini kan sudah berbeda ya. Mereka melihat ternyata kebangkitan sains dan teknologi Barat itu bukan untuk mensejahterakan manusia, tapi justru untuk menindas manusia kan. Kekuatan-kekuatan perang yang didasarkan teknologi digunakan untuk membunuh ya, apa penemuan-penemuan di bidang kesehatan bukan digunakan untuk rakyat tapi menjadi bagian dari kapitalisme untuk mendapatkan keuntungan ya. Jadi bagaimana kapitalisme itu telah gagal. Kenisah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengalahkan semua peradaban-peradaban kapitalisme yang rusak itu. Liyuzhirahu 'ala dini kullih. Masya Allah. Semoga Islam semakin jaya dan kita bisa bayangkan ya kalau misalnya seluruh Amerika Serikat meneriakkan tegaknya khilafah. Masya Allah. Amin ya rabbal Saya kira alamin. tidak akan sampai di sana ya. Saya kira tetap Amerika itu akan berubah kalau mereka melihat ada peradaban yang kontra dengan Amerika, Nah, ya. yaitu peradaban itu adalah peradaban Islam. Jadi mereka bisa membandingkan. Ya, kalau tidak sejelek-jelek Amerika, mereka masih melihat Amerika ini sebagai suatu pilihan terbaik. Sejelek-jelek Amerika, iya, karena mereka nggak sampai sekarang kan yang namanya imigran itu banyak masuk ke Amerika ya. Walaupun mereka sudah tahu tidak lagi banyak harapan di Amerika, tapi Amerika tetap menjadi harapan ketika tidak ada kekuatan peradaban lain yang sebagai perbandingan. Nah, disitulah letak penting umat Islam membangun peradaban orang sehingga orang bisa memilih ini, bisa membandingkan ya, agen-agen mereka di negeri-negeri Islam jungkir balik ya untuk kemudian mencegah tegaknya khilafah. Tapi sekali lagi itu nggak bisa dicegah ya karena itu merupakan janji dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kabar gembira dari Rasulullah SAW. Summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Seperti manusia itu tidak bisa mencegah ya ketika dia di malam hari matahari akan terbit di keesokan hari kecuali dengan izin Allah tentunya. Saya kira begitu. Masya Allah. Terima kasih Bung Farid atas semangatnya, motivasinya, tentu saja pencerahannya. Semoga Bung Farid sekeluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat dan sukses selalu. Baik, Ya, pemirsa. sama-sama Ustaz Nanang. Masya Allah, ya Allah, demikianlah bincang-bincang kita yang sangat menarik ini. Semoga kita bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa untuk like, komen positif, subscribe, kemudian share sebanyak-banyaknya sehingga kita mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nasiawan undur diri dan jangan lupa tonton kami di tayangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.